Apakah peringatan Isra dan Mi'raj ini ada di zamannya Nabi? Apakah peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah bid'ah yang sesat? Hadirin sekalian rahmati oleh Allah, saya mau tanya, yang menceritakan pertama Isra dan Mi'raj itu adalah siapa? Siapa yang menceritakan Isra dan Mi'raj pertama? Nabi Muhammad SAW. Didengarkan oleh sahabat, didengarkan bahkan kepada orang-orang musyrik saat itu disampaikan. Dan itu sudah tidak bisa diingkari di dalam Al-Quran. Kita juga bisa baca kejadian Isra, dan di dalam hadis mutawatir kejadian tentang Mi'raj. Kalau begitu, ketika ada orang berkumpul diceritakan Isra dan Mi'raj, nurut siapa berarti? Nurut siapa, Pak? Nurut Nabi. Karena Nabi pernah menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj kepada para sahabat saat itu. Kita semuanya kumpul bersama mendengarkan cerita dan Isra dan Mi'raj. Ini bukan bid'ah, tapi ini adalah niru Nabi. Ini niru Rasulullah lah, kok dikitakan bid'ah? Emangnya nggak baca hadis? Bagaimana Nabi menceritakan Isra dan Mi'raj kepada para sahabat? Inti berarti nggak baca kitab hadis dong kalau begitu. Baca itu semuanya. Nah, karena itu mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj intinya adalah mengikuti bagaimana cerita yang dibawa oleh Nabi kepada para sahabat. Maka kita kumpul bersama mendengarkan juga cerita hadis Rasulullah atau kejadian Isra dan Mi'raj, kita dengarkan bersama. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Qari sudah membaca bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra ada dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Ini kadang-kadang orang apal satu hadis kemudian jadi mufti, semuanya jadi haram jadinya. Hadisnya itu rupanya lebih fasih membacanya daripada surat Al-Fatihah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu aja diumek-umek untuk mengkafir-kafirkan umat Islam, enggak habis-habisnya. Untuk menyesat-nyesatkan umat Islam, enggak habis-habisnya. Mari kita teliti apa yang dimaksud bid'ah dan apa yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat dan semua sesat itu adalah di neraka. Kullu, apakah kullu itu benar diartikan semua? Saya mau tanya, Anda artikan Quran ini, ya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Wa ja'alna, dan aku jadikan yang hidup, kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup, manusia dari air, air mani, binatang dari air. Saya mau tanya, jin dari air enggak diciptakan? Khalaqal janna min marijin min nar. Malaikat dari air. Dari apa? Cahaya. Loh, padahal Allah menyatakan kulla syai'in hayyin. Aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Jin kan hidup, malaikat yang hidup. Nah, karena itu Mas, belajar. Kalau mendapatkan hadis jangan diartikan menurut nafsu, tapi dengan
ilmu. Sebagian ulama seperti disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya, beliau menyatakan bahwa ini adalah am makhsus, bimakna al-ghalib. Aku jadikan segala sesuatu dari air itu umumnya. Segala sesuatu itu dari air. Tapi ada yang tidak kan buktinya. Kullu bid'atin dhalalah. Maksus umumnya bid'ah itu sesat. Tapi ada bid'ah yang enggak sesat. Bimana al-ghalib, namanya am maksus. Belajar dulu mas kalau ngartikan hadis. Kalaupun itu diartikan kullu itu bimakna jami, semuanya itu ada sifatnya. Contoh di dalam surat Kahfi, ketika menerangkan bagaimana Khidir alaihi salam merusak perahu orang yang nolong dia, menceritakan kenapa merusak perahu yang itu. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an 'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Kulla safinatin ghasbah. Ammas safinatu, adapun perahu, maka ini adalah milik orang miskin yang dia untuk sumber pekerjaannya mengais rezeki dari lautan. Wa kana wara'ahum, di belakang nanti kalau mereka itu pulang ada malikun, ada raja yang zalim, ya'khudhu, yang dia mengambil, merampas, kulla safinatin, semua perahu dengan cara paksa. Semua perahu cara paksa, berarti yang jelek-jelek juga diambil. Ya enggak, ada sifat yang di situ mahdhuf atau yang tersimpan. Kulla safinatin sholihatin, yang dirampas sama raja yang zalim itu adalah perahu yang bagus-bagus. Perahu yang jelek-jelek enggak dirampas. Karena itu Khidir memecah-mecah supaya kelihatan perahu itu adalah jelek. Akhirnya orang miskin itu selamat. Kalau dia katakan semua bid'ah itu sesat, ada sifatnya. Kullu bid'atin gabihatin, kullu bid'atin mukhalifatin anil kitabi was sunnah bid'ah. Semua dhalalah, semua bid'ah yang jelek, semua bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sesat. Dan yang sesat itu masuk neraka. Begitu kalau ngartikan mas, belajar dulu, jangan sok tahu. Paham? Ngartikan hadis itu jangan dengan muradu nafsih, karena itu baca syarahnya. Ngartikan hadis itu harus dengan muradun nabi, dengan yang dimaksud oleh nabi. Ngartikan Quran itu jangan dari dirinya sendiri. Ngartikan itu adalah Quran dengan muradillah, dengan yang dimaksud oleh Allah. Karena itu yang sesat yang mana? Ngartikan hadis enggak sesuai dengan yang dimaksud Nabi, ngartikan ayat tidak sesuai dengan yang dimaksud Allah, maksudnya ia sendiri sampai mensesat-sesatkan orang. Yang sesat yang mana? Baca syarah. Kalau baca secara ilmiah, wah panjang jadinya kalau begitu. Enggak ada itu bid'ah hasanah.
Ente tahu nggak? Bid'ah hasanah itu sudah ada istilahnya bahkan zamannya sahabat. Bid'ah hasanah itu bukan istilah baru, Pak. Bukan yang dikarang oleh orang Surabaya, bahkan zamannya sahabat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika mengumpulkan orang-orang dalam satu imam untuk sholatul tarawih dalam satu waktu, beliau mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi. Siapa yang mengatakan? Sayyidina Umar, ni'matul bid'at hadhihi. Paling bagusnya bid'ah ya ini. Bagusnya bid'ah ya ini. Bid'ah naimah, bid'ah hasanah sama artinya. Ngerti bahasa Arab apa enggak? Riwayat Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Syafi'i menyatakan bid'ah itu ada dua. Ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Mulai zaman dulu ente nggak baca kitab sampai tuntas, nggak baca kitab sampai tuntas. Karena itu jangan dianggap orang ini goblok semuanya kalau ente belum pinter. Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi menyatakan harus yang dilakukan oleh Nabi. Kamu itu ngartikan bid'ah secara syar'an atau bid'ah itu secara diri kamu? Kalau secara syar'an ente madhabnya apa sih? Kita mau tanya. Ana madhabnya adalah madhab Hambali. Ana bawakan Ibn Rajab Al-Hambali. Bagaimana beliau mengartikan arti bid'ah yang sebenarnya? Saya mau tanya, apakah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu haram? Pak, apakah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah sesat? Di zamannya Nabi ada banyak sahabat melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi memuji. Kita kasih contoh. Ketika Nabi Isra, Nabi menegur Bilal kan? Bilal, apa yang kamu lakukan? Aku mendengar suara trompa kamu ada di surga. Karena sandalnya Bilal ini rupanya nggak sama dengan sandal yang lainnya. Mungkin pakai kelompen ya, kelotak-kelotak begitu ya. Apa yang kamu lakukan? Maka Bilal menyatakan nggak ada ya Rasul. Cuma aku setiap batal wudu, aku langsung berwudu dan aku sholat 2 rakaat setelah itu. Apakah Nabi menyatakan sesat kamu karena kamu melakukan hal yang tidak aku lakukan? Enggak. Hadis sahih, katanya minta hadis sahih terus ente. Seorang lagi sahabat setiap sholat dia tadi itu habis Fatihah baca surat, setelah itu baca Qul huwallahu ahad. Selalu baca Qul huwallahu ahad, dilaporkan kepada Nabi. Maka tanya, kenapa orang itu membaca surat Qul huwallahu ahad terus setiap rakaat sholatnya? Maka dia menjawab, lianna fihi sifatur rahman, sifatir rahman, karena di situ ada sifat-sifat Allah. Aku senang baca itu karena di situ ada sifat-sifat Allah. Maka bagaimana Nabi menjawab? Wah, kamu melakukan yang tidak aku lakukan, masuk neraka kamu. Enggak. Kata Nabi SAW bagaimana? Akhbirhu bi anna Allah yuhibbuhu bihubbihi iyah. Kasih tahu dia, Allah cinta sama dia karena dia cinta baca Qul huwallahu ahad, karena di situ ada sifat-sifat Allah. Tuh lihat. Kalau ana bawakan panjang ini hadis. Panjang ini malam. Banyak sahabat melakukan di zamannya Nabi yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak menyatakan beda. Kalau begitu apa sih? Yang dinyatakan bid'ah itu apa? Nabi menyatakan man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa
Raddun. Man ahdatha. Siapa orang yang mengada-ngada fi amrina, dalam urusan Islam, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dari Islam, fahuwa raddun, maka itu harus ditolak. Ingat-ingat ya, ma laisa minhu, segala sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada dasar dari Islam, maka ditolak. Kalau ada dasar, itu mantuknya begitu, mafhumnya sekarang. Kalau ada dasar dari agama, fahuwa magbul, maka harus diterima. Fahuwa magbul, maka itu harus diterima. Ini gambarannya aja. Kitab maulid, kita baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ini salawat kepada Nabi. Ada enggak dasarnya dalam agama? Ada enggak? Di Al-Quran ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Kita bersalawat bersama-sama, ada dasarnya. Berarti bukan raddun, tapi itu harus diterima. Paham nih ya? Fasal pertama kita bawa Alhamdulillah al-qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Alhamdulillah al-qawi al-ghalib al-wali al-talib al-ba'ith al-warith al-manih al-salib, dan seterusnya. Muji kepada Allah, muji kepada Allah, muji kepada Allah. Emangnya enggak salah muji kepada Allah? Enggak ada dasar dalam agama? Ente baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pujian kepada Allah. Apanya yang salah? Mananya yang bukan dalam ajaran agama? Buka lagi fasal berikutnya. Nabi itu begini, Nabi itu begitu, sifatnya begini, makamnya begitu, sabarnya begini, ibadahnya begini, itu. Terangkan semuanya, diterangkan. Inti baca Bukhari, inti baca Muslim, inti baca Abu Dawud, inti baca Muwatta, inti baca Tirmidzi, inti baca Ibn Hibban, Ibn Majah, inti baca semua hadis. Isinya apa? Mengenalkan Anda kepada Rasulullah, syariatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sifatnya Rasulullah. Mananya yang salah? Lo nggak ada dasarnya kok. Terakhir doa, ud'uni astajib lakum, ada dasar dalam agama. Yang nggak boleh itu mengada-ngadakan sesuatu dalam agama, kemasan agama yang bukan dalam ajaran agama. Tidak ada asal daripada agama. Itu ditolak. Ente ini loh mengkafirkan orang, itu apa dasarnya? Kamu itu loh mengajari orang untuk perang. Kamu itu loh mengajari orang untuk membunuh diri. Apa dasarnya? Kamu itu loh merampas-rampas masjid, melarang-larang orang bersolawat. Apa dasarnya? Kita yang akan tanya. Dari mana itu semuanya? Loh kok kita dibilang tidak ada dasarnya? Loh aneh, ini ada dasarnya semuanya. Loh itu kenapa berdiri? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa sih yang dibaca? Salam dan salawat kepada Nabi. Salam dan salawat kepada Nabi. Zikir apa enggak itu? Zikir apa enggak? Zikir berdiri salah? Masuk neraka? Al-Quran. Bagaimana Allah memuji orang yang berzikir sambil berdiri? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lah kok ada orang-orang yang baru baca hadis 2 3 dia menyatakan berdiri salam masuk neraka? Dasarnya apa ente? Kita yang mau tanya, kamu punya dasar apa? Kok kamu bisa menyesatkan kita? Kita punya dasar banyak. Kalau kamu membaca kitabnya Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyatakan makna hadis tadi itu, man ahdatha syai'an
wa nasabahu ila dini wa laysa lahu aslun min ad-dini yurja'u ilaihi fa huwa dhalalatun wad-dinu minhu bari'un sawa'un fi masailil i'tiqadat wal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Katanya ente Imam Ahmad bin Hanbal ngakunya. Kita bawakan nih. Yang dimaksud hadis itu artinya siapa orang yang mengada-ngadakan dalam Islam, dinisbatkan itu ajaran Islam, padahal tidak ada asal sama sekali ajaran Islam, maka itu sesat agama, adalah jauh daripada ajaran model begitu. Baik itu masalah i'tiqad, keyakinan, baik itu masalah ucapan atau perbuatan. Ente ngucap gitu, itu apa dasarnya? Sesat-sesatan itu, kafir-kafirkan orang itu. Itu bid'ah. Ente meyakini bahwa membunuh orang Islam itu adalah halal karena ziarah, karena maulid. Itu bid'ah karena nggak ada dasarnya. Itu yang bid'ah. Belajar dong. Karena itu kita lihat di Indonesia ini sebenarnya ini kurban, Pak, kurban. Kurban daripada orang-orang yang mengikuti jejak bukan orang tuanya. Padahal orang tuanya sama, satu soft dengan kita. Datuk-datuknya satu soft dengan kita. Ini kurban dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru aja, yang sok-sok ini. Wah, kalau kita bahas panjang lebar ini majelis ini. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting. Udah, kita nggak bahas, nggak ngurusi gitu-gitu lah. Saya akan kasihkan ini buku dua jilid. Ini Ustadz siapa? Ismail nanti bisa dipelajari. Di sini untuk membahas 3 golongan, Pak. 3 golongan ini yang sangat berbahaya, yang sudah mulai merebak di Indonesia, yang akan mengerongrong daripada kesatuan umat Islam. Pertama, kaum yang dia tadi itu kaku dalam berfatwa, sok tahu, mengharam-haramkan semuanya, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan. Paham kan? Ada lagi yang mengkafirkan sampai kepada istri Nabi, sahabatnya Nabi. Paham kan? Ada lagi yang sok liberal, nggak mau ilmu salaf, ilmunya dia sendiri. Paham kan? 3-tiganya kita jawab ada di sini. Insyaallah biqudratillah. Ada beberapa masalah. Yang jilid ketiga belum kita cetak. Belum kita cetak. Terakhir, muji Nabi itu apakah salah atau benar? Wah, tidak boleh. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu itu terlalu memuji-muji aku sebagaimana Nabi Isa dipuji-puji oleh orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara itu muji Nabi Isa dengan apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak tuh? Kalau kita mau muji Nabi tidak menyinggung ketuhanan, maka itu benar paling berhak untuk dipuji siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling pantas yang dipuji siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau kita bawakan bagaimana para sahabat Hasan bin Thabit yang didoakan dalam riwayat Bukhari oleh Nabi, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Riwayat Bukhari, katanya ente minta hadis sahih terus. Ini hadis sahih semuanya nih. Didoakan oleh Nabi karena beliau adalah orang yang ahli memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat ketika Nabi datang ke kota Madinah, mereka serempak menyambut Nabi dengan apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Itu juga pujian. Riwayat Bukhari juga. Baca kitab enggak? Apalagi semuanya muji. Jangan manusia. Allah muji dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina
raufur rahim wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wah, banyak dalam Al-Qur'an. Idallahu athna billadhi huwa aluhu fama miqdaru ma yamduhul wara. Kalau sudah Allah yang memuji Nabi Muhammad, maka apa nilai pujian manusia? Kok dikatakan terlalu muji Nabi? Kurang. Yang penting jangan kamu menuhankan Nabi atau meyakini Nabi sebagai anak Tuhan. Ngerti bahasa Arab enggak? Dengarkan baik-baik. Yang ngerti bahasa Arab. Muhammad itu isim maf'ul dari hammada yuhammidu. Tahmidan wa tahmidatan wa tihmadan wa tahmadan fahuwa muhammidun wa dhaka muhammadun. Paham nih ya? Hammada yuhammidu. Kalau kita lihat hamida yahmadu itu memuji, sudah mutaaddi, memuji. Hammada yuhammidu itu litakthir wa takrir. Goto'a yaqta'u memutus, goto'a yuqti'u memutus-mutus, banyak memutus, selalu memutus. Paham nih? Hamida yahmadu memuji. Hammada yuhammidu banyak memuji, selalu memuji. Muhammad orang yang selalu dipuji. Muhammad orang yang selalu dipuji, yang banyak dipuji. Namanya sudah mengandung pujian. Paham ya? Ahmad, Hamidah yahmadu memuji. Hamidun orang yang muji. Isim tafdhilnya Hamid apa? Ahmad yang paling memuji. Maka beliau adalah Muhammad orang yang paling banyak dipuji. Wa Ahmad orang yang paling banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya sudah pujian, saudara. Karena itu Sayyidina Abdul Muttalib ketika ditanya, kenapa kamu kasih nama cucu kamu ini Muhammad? Maka beliau menjawab apa? Arju an yuhmada fil ardi wa fis sama. Aku berharap cucuku ini dipuji di bumi dan di langit Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Enggak ada masalah memuji Nabi. Enggak ada yang lebih pantas dipuji kecuali Rasulullah, melebihi Rasulullah. Karena itu Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Habsyi menyatakan, manamdah illa Nabi. Kami kalau sudah ngelihat Nabi, udah malas dah ngelihat yang lainnya. Kami tidak akan muji kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih indah, yang lebih hebat, yang lebih sempurna, yang lebih istimewa dibandingkan Nabi Muhammad. Daripada muji Alpat, daripada muji gunung, daripada muji manusia, muji Muhammad bin Abdullah masuk neraka. Lah. Karena itu ayo. Udahlah sadar, udahlah. Kita kepingin bersatu. Kita kepingin bersatu. Jangan kita mau diadu seperti yang ada di Timur Tengah sana. Bawa senjata dikatakan jihad yang dibunuh orang Islam. La ilaha illallah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, man hamala silahan alaina falaysa minna. Rawahul Bukhari. Haditsun sahih. Minta hadis sahih terus kan? Siapa orang yang membawa senjata untuk mengancam, apalagi membunuh daripada umatku, bukan golongan umatku. Paham? Ini apa nih? Orang dijadikan teroris jadi. Orang dijadikan kejam sama umat Islam. Orang jadikan permusuhan dengan umat Islam. Ini apa? Ajaran siapa, saudara? Pemerintahan semuanya dianggap tauhid. Begini loh, kita ini tidak mau membenarkan pemerintahan yang dolim. Tapi jangan kamu tadi itu bersikap dolim, sehingga membunuh semua orang. Yang salah, salahkan. Jangan kamu berbuat kesalahan. Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, man kariha syai'an min amirihi syai'an fal yasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah.
Siapa orang yang dia melihat tidak senang dari kelakuan daripada pejabat, ya yang sabar, sabar untuk berdakwah, sabar untuk menyadarkan. Karena sesungguhnya siapa orang yang menjadi penentang, pembangkang sejengkal saja daripada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat Islam dan dia menjadi orang Islam, maka matinya mati sangit, mati jadi orang seperti jahiliyah, bukan mati syahid. Bukan mati syahid itu yang teroris itu. Apa ini maksudnya? Akhirnya jadinya seperti di Suriah hancur-hancuran, seperti di Yaman hancur-hancuran, seperti di Irak hancur-hancuran, seperti di Mesir hancur-hancuran, seperti di apa ini? Ini membela agama Allah Subhanahu wa taala, saling membunuh umat Islam. Bahkan masjid diledakkan. La ilaha illallah. Udahlah Pak, jaga daerah Anda ini daripada dua golongan nih yang saling mengkafir-kafirkan nih. Biar bersih, biar enggak ada permusuhan. Tetap ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tetap. Jangan kompromi kepada siapapun. Siapapun, jangan kompromi. Kenapa? Dua golongan ini kalau bercongkol pasti membuat fitnah ada di mana-mana. Pasti membuat fitnah ada di mana-mana. Enggak usah kita selamatkanlah daerah kita. Kita enggak kepingin ada permusuhan di daerah kita. Kita nggak kepingin ada kafir-kafiran seperti dulu. Itu lihat terbukti kok di daerah-daerah yang lainnya. Bagaimana ada di Timur Tengah. Kita pingin aman di Indonesia. Aman. Kita kepingin kita duduk bersama. Kita baca kitab bersama. Kita salawat bersama. Kita zikir bersama. Masa kita begini nih untuk mendengarkan hadisnya Nabi ceramah masuk neraka? Apa-apaan ini? Alhasil banyaklah yang harus kita bahas sebenarnya. Tapi yang jelas, mari kita jadi umat Islam yang bersatu. Sadar, kita tidak menginginkan Anda menjadi orang yang jadi kurban kebodohan-kebodohan daripada orang-orang yang ingin memprovokasi Anda, yang menjanjikan surga tapi Anda jalannya salah, tidak sesuai dengan ajaran syariat. Ayo jaga mulut, jangan saling mengkafirkan dan saling menyesatkan. Ayo kita bersatu lagi. Ayo kita salat berjamaah lagi. Ayo kita Jum'ah lagi. Ayo kita bersalawat lagi. Ayo kita syiarkan agama lagi. Ayo kita kembali lagi kepada ajaran salafus saleh yang mereka adalah orang-orang yang taat, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah percaya lagi dengan omongan-omongan orang yang mengkafir-kafirkan sahabat, mengkafir-kafirkan istri Nabi, mengkafir-kafirkan para aulia. Enggak usah kita percaya lagi dengan orang yang menyesat-nyesatkan umat Islam. Kita percaya dengan ulama ussalaf, kita percaya dengan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan insyaallah ceramah ini ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan daerah ini aman. Amin. Mudah-mudahan kita tetap bersatu. Amin. Mudah-mudahan hati kita bersih. Amin. Mudah-mudahan tetap Islam dan iman. Amin. Mati sampai Islam dan iman. Amin. Panjang umur, sehat walafiat zahir dan batin. Amin. Mudah-mudahan masuk Ramadan semangat ibadah kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan yang akan datang bukan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan Ramadan di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita tetap menjadi orang ahlus sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.